what you're looking for. It's me, the old me. It's a style. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan penggunaan sistem klasifikasi DDC dan praktek penggunaan katalogisasi. Sebelum itu, kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu klasifikasi dan katalogisasi. Dalam bidang perpustakaan, pengertian klasifikasi adalah penyusunan sistematis terhadap buku dan bahasa pustaka lain, katalog atau entry indeks berdasarkan subjek dalam cara yang berguna bagi mereka yang membaca atau mencari informasi. Katalogisasi adalah proses mendeskripsikan suatu informasi bahan pustaka yang Setelah kita mengetahui apa itu klasifikasi dan katalogisasi, selanjutnya cara pemberian nomor klasifikasi pada aplikasi IDDC tajuk subjek. dan penggunaan katalogisasi. Terkait ini di klasifikasi itu ada 10 kelas utama yang teman-teman mahasiswa sudah pelajari ya, mulai dari kelas 00 sampai 900. Nah, di dalam mengklasifikasi di Perpusdaen Rekang ini kita sudah menggunakan yang namanya Electronic Dewey Decimal Classification edisi 21. Dulu kan menggunakan manual book, sekarang sudah menggunakan elektronik. Jadi sudah sangat terbantukan dengan adanya aplikasi IDDC ya. Nah, untuk menginstal aplikasi ini sebenarnya sangat banyak di internet, nanti bisa di searching. Nah, intinya kita langsung saja melihat aplikasi IDDC. Nah, cara kerjanya gampang sebetulnya. Kalau misalnya kita sudah hafal 10 kelas utama mulai dari 00 sampai 900, itu akan sangat mudah nanti di dalam menentukan klasifikasi atau nomor kelas dari buku yang akan kita olah. Jadi proses pengolahan buku, karena ini adalah ruangan pengolahan, memang biasanya dimulai dengan mengklasifikasi buku. Nah, untuk mengklasifikasi buku ini kita baca dulu judul dari buku yang akan kita kelas. Misalnya ini Seni Mengatasi Depresi. Nah, ini masuk apa? Psikologi, bukan seni ya? Hah? Iya, Bukan ya? Nah, jadi harus memang dicermati karena biasanya judulnya berbeda dengan konten atau isi bahasan yang ada di dalam buku ini. Jadi judul bisa berbeda dengan isi. Seperti kalau dia novel, biasa judulnya beda, Isinya beda. ternyata dia adalah novel ya. Misalnya Bumi, kan ada novelnya Terelie judulnya Bumi tak? Nah, kalau kita hanya melihat judul Bumi, nah mungkin saja teman-teman akan memasukkan di ilmu Sains. ilmu alam, padahal isi buku itu adalah tentang fiksi. Nah, harusnya masuk di 800. Nah, ini tadi kita sudah mengkategorikannya psikologi. Kenapa psikologi? Karena dia bicara tentang kesehatan mental atau mental health. Jadi kita lihat, kita cermati dulu bukunya. Kalau di bagian sini kita tidak dapat
gambaran tentang buku apa ini, ya lihat lagi di kata pengantar. Kalau di kata pengantar tidak ada, ya baca sebagian bukunya. Kalau sampai di bab terakhir tidak ada, ya berarti pusing. Tuh. Nah itu harus lihat subjek dari buku ini. Nah misalnya kita sudah dapat psikologi, tapi dia masuk psikologi apa? Nah kita cari. Ada dua sistem cara kerja dari ID di sini. Bisa langsung mengklik ini, ya, dengan mencari secara step by step, langkah demi langkah. Kemudian bisa juga langsung di sini sebenarnya di pencarian yang seperti Google Psikologi. Hanya begini. Nah dia muncul berdasarkan ranking. Ranking paling di atas itu dianggap temuan yang paling mendekati atau relevan. Ya, jadi kita buka dulu yang paling di atas. Sekarang ada banyak lagi kata kunci psikologi di sini, tapi kita harus mencari ini membahas tentang apa. Kesehatan mental. Bisa langsung masuk lagi di sini. Kita Ctrl F, kemudian cari mental. Ya. Nah, kalau misalnya kesehatan mental kita tidak dapat, kita cari yang sama dengan istilah ini, yang mirip dengan istilah ini. Oh tapi ada ini ternyata mental. Dia bisa masuk di sini. Nah, dia kategorikan di sini 153. Jadi dia masukkan di dalam kelas 153. Jadi setiap pustakawan itu beda persepsi dari buku itu. Setiap pustakawan beda cara menganalisisnya. Bisa jadi ini dia masuk di klasifikasi yang lain. Ya, jadi tidak hanya sama ya, tidak semua harus sama. Nah, kemudian kita ambil contoh lagi. Ini buku tentang apa? Mungkin Sejarah atau dia biografi ya. Nah, ulama ini kan dia ulama sebenarnya. Jadi kita harus lihat dulu. Oh ini ulama ini. Jadi kita cari ulama. Nah dia masuk di 297. Nah, kita cari terseleksi ya. Misalnya ini ulama. Ya, dia masukkan 297.092 ini. Oh, dia masuk di sini ya. Biografi tokoh agama, biografi imam. Nah, ini dia masuk dia. Jadi seperti itu. Nah, ini sudah dua kita klasifikasi. Sekarang ini strategi Six Sigma. Peta pengembangan kualitas dan kinerja bisnis. Berarti ini tentang bisnis toh. Nah, kalau ini tentang bisnis kita kasih masuk. Atau ini tentang manajemen. Nah, coba kita cari manajemen. Ini rankingnya banyak karena dia kata kunci manajemen banyak. Manajemen banyak. Kalau ini kita coba cek 338. Nah, coba cek 338 7. Oh dia masuk di sini. Kalau sampai tapi dia tergantung menunya si apa namanya
sistem klasifikasinya ya. Ini bisa saja, ini karena dia bisnis korporasi, jadi dia memasukkan sebagai perusahaan, bisnis perusahaan. Teman-teman bisa saja beda ya, tergantung dari hasil analisis kita. Jadi klasifikasi ini bagaimana kita menganalisis Yang paling relevan ya, yang paling mendekati atau relevan isi buku dengan yang ada di dalam sini. Ya, jadi itu diupayakan itu. Karena tidak semua itu sama. Bahkan yang dari Perpusnas, dari Perpusda lain beda-beda klasifikasi. Misalnya saya kasih contoh ya. Oh tapi ini enggak bisa internet ini. Nanti. Sebenarnya ada bisa dicek di OneSearch itu untuk melihat beda-beda ternyata cara orang mengklasifikasi. Nah ini misalnya tasawuf modern. Nah bisa juga langsung kita masukkan tasawuf. Untuk pemasukan kata kunci jangan lebih dari 2 kata kunci karena susah dicari, susah ketemu nanti di pencariannya. Nah, misalnya saya kasih masuk tasawuf modern kan, nah bisa saja tidak ada dia dapat mode, not Taufik Fon. Jadi sebaiknya kasih masuk satu persatu saja, misalnya tasawuf, apalagi subjeknya kira-kira biografi ulama kayak begitu. Misalnya kasih masuk tasawuf. Nah dia memasukkan 297.41, kalau ini 261. Nah kita coba cek. Khusus agama Islam 297. 26 ya. Khusus agama Islam 297 kan? Iya. Oh dia memasukkan ini sebagai filsafat Islam ya. Filsafat Islam. Nah kalau ini yang tasawuf tadi dia masuk di nah di sini harusnya dia masuk di sini 297.41. Jadi yang mengklasifikasi ini beda. Ini klasifikasinya dari Perpusnas ini, bukan kami. Sedangkan di Perpusnas pun bisa saja salah dalam mengklasifikasi. Jadi beda-beda. Biasa juga ada buku itu sudah ada klasifikasinya di dalam sini. Itu namanya katalog dalam terbitan KDT. Nah, kita coba cari buku yang ada. Biasa ada itu di dalam yang sudah mencantumkan klasifikasi. Bisa diikuti itu, bisa juga tidak. Tergantung hasil analisis kita. Kalau sudah dianggap sudah benar, ini tidak ada. Biasanya terbitan terbaru. Memang tidak semua ya ada begitunya, karena biasanya diurus juga begitu di Perpusnas ketika mengurus ISBN ya, biasanya ada buku yang ada. Nah seharusnya ini tadi dia masuk di sini 297.48 karena dia bicara tentang 41 tasawuf ya, seperti itu. Jadi begini cara kerjanya di IDDC ya, cukup mudah menggunakan karena dia sama seperti googling ya. Nah sekarang karena kita sudah ada yang mau ditanyakan di sini sebelum beralih, cukup. Kalau misalnya Pak, kita kan tadi kan kita kata Bapak kita mengklasifikasikan buku tuh tergantung beda-beda pustakawannya. Dan apakah apabila kita mengklasifikasikannya, misalnya kita dapat buku ini satu, buku ini juga didapat sama perpustakaan lain, dan itu kan bisa jadi beda klasifikasi. Itu kalau kita mempertanggungjawabkannya tuh Bapak
maksudnya harus ada keterangan mempertanggungjawabkan atau tidak? Anda harus, karena itu hasil analisis masing-masing. Misalnya kan yang katalog induk, pernah buka katalog induk? Paham itu katalog induk? Nanti saya jelaskan. One shares. Tapi kayaknya bermasalah ini. Tidak terbuka. Ini bermasalah di website. Dia harusnya tadi di sini tapi error karena semua perpustakaan ada di sini se-Indonesia, jadi koleksinya semua ada di sini, tapi ini lagi bermasalah. Dan bisa kita lihat cara klasifikasi mereka. Kalau begitu kita lanjut saja di sini. Jadi buku yang tadi sudah diklasifikasi itu biasanya kami tulis di bagian depan buku yang sudah dicap atau di stempel. Coba ambil itu yang baru ya. Nah, kita kasih masuk ini kan, ini bahasa kelas 400 ya, 425. ETI ini adalah nama pengarang awalannya ya, 3 huruf pertama. Ditulis huruf besar, kemudian judul pertama huruf A kecil ya. Jadi ini namanya call number atau nomor panggil. Nah, ini call number yang di dalamnya ada identitas perpus dan identitas dari buku itu ya. Nomor kelasnya, penulis dengan judul pertama. Ini R maksudnya buku ini masuk di referensi. Nah, setelah itu kita melakukan yang namanya pengkatalogan atau katalogisasi. Setelah klasifikasi, kita melakukan pengkatalogan atau menginput katalog. Nah, caranya karena kita menggunakan di sini namanya English Lite, begini tampilan dashboardnya. Nah, jadi kita masuk katalog, entry katalog. Semua jenis bahan pustaka, jadi jenis bahan pustaka itu bukan hanya yang tercetak ya, tapi ada video, ada terbitan berkala, rekaman, musik, dan banyak. Nah, kalau kita di sini dominan koleksinya itu berjenis monograf atau yang tercetak seperti buku, jurnal. Kita pilih ini, nah, masukkan judul, misalnya auto. Dan seterusnya, kalau ada anak judul kita masukkan misalnya ini conversation. Nah, kita masukkan penanggung jawab. Nah, biasanya kalau ada editornya kita kasih masuk, kalau tidak ada tidak apa-apa. Langsung tajuk pengarang utama atau penulis pengarang, sama itu pengarangnya siapa, ETI. Nah, ETI kita kasih masuk. Kalau 2 pengarang ditambah saja, kalau 3 ditambah lagi nih. Nah, gitu. Karena ini 1, kalau dia nama kita pilih ini, kalau dia penulisnya adalah badan korporasi atau tim, ini kita pilih. Nah, kemudian tempat terbit misalnya sini tempatnya di Yogyakarta, penerbitnya mana, Outre ya, Outre Publishing ya. Kemudian tahun terbit 2021 kita masuk. Nah, jumlah halaman kita cek. Biasanya kan ada yang menulis jumlah halaman di depan sini. Misalnya ini 262. Nah, ini yang saya maksud tadi, katalog dalam terbitan atau KDT. Nah, ini KDT sudah menampilkan juga jumlah halaman dengan dimensi dari buku. Ini 11 kali
berapa? 8. Jadi kalau ada buku yang tidak ada katalog dalam terbitannya, kita tidak tahu berapa dimensinya kayak ini. Oh, kalau ini ada. Kalau tidak ada, kan biasa ada buku ya, kita butuhkan penggaris kayak gini. Makanya kita butuhkan penggaris untuk mengukur ini 19, ya 20 lah. Kayak gini. 13 kali 9, ya sekitar itu kan. Gitu. Nah, keterangan ilustrasi ketika ada gambar di dalam buku atau ilustrasi. Nah, ini tidak ada gambar. Nah, jadi dikosongkan saja. Kemudian edisinya, kalau dia buku yang beredisi, kalau tidak usah. Kemudian subjek. Nah, subjek buku ini bahasa. Nah, kita kasih masuk bahasa. Kemudian nomor kelasnya tadi nomor berapa. Nah, kemudian nomor panggilnya, ini otomatis nomor panggil muncul. Nah, jadi misalnya saya hapus dulu nih. Kalau tadi 370, nah dia sudah otomatis. Nah, kalau kita sudah isian dari atas begitu. Nah, kemudian ISBN kita bisa lihat di belakang atau di depan, ada tertulis ya di sini. Nah, kemudian masukkan catatan, dia bisa abstrak, dia bisa rincian isi atau catatan umum, atau yang ada di dalam sini kita salin, nggak usah panjang-panjang. Ini maksudnya ya anggaplah ini. Nah, ini kita tuliskan supaya orang tahu bahwa buku ini tentang apa, ada pengantar di dalam sini, jadi mereka tahu, oh buku ini membahas tentang apa, seperti ini. Nah, kemudian bahasanya, bahasa apa yang digunakan. Kalau ini bahasa Indonesia ya, nah, pilih bahasa Indonesia. Kemudian ini fiksi atau bukan? Fiksi. Non fiction. Nah, non fiksi. Fiksi itu sastra, novel, puisi, dan cerita-cerita karangan. Jadi dia bukan fiksi. Kemudian kita bisa menentukan sasarannya, kira-kira ini untuk siapa buku ini. Nah, bisa untuk umum misalnya. Nah, setelah itu tampilkan di opak. Nah, setelah ditampilkan di opak, lalu disimpan. Karena ini sudah diinput, kita bisa cek. Opak. Ya, ini yang dimaksud dengan katalog online. Nah, singkatannya opak online, kepanjangannya opak online public access katalog. Sederhananya katalog online ya. Nah, ini dibilang katalog online. Proses tadi entry katalog itu yang dinamakan pengatalogan. Nanti ada yang namanya kartu katalog. Nah, kita cek dulu ini. Auto Pintar. Wah. Auto Pintar. Agak lama ini karena dia kan banyak data di dalam. Kalau kita scan ini buku, agak berat aplikasinya kita karena ada sampulnya. Ini caranya. Kita tandai, terus cetak kartu katalog. Nah, kan ada 3 jenis katalog ya. Katalog judul, subjek, dengan pengarang. Kita pilih semua. Proses. Jadi kita dulu itu manual bikin kartu katalognya. Sekarang itu tidak harus lagi bikin katalog karena ini sudah ada jadi semua yang sudah kita input itu otomatis sudah jadi katalognya berdasarkan standar ukuran. Kan ada standar ukuran dari katalog ya. Ini sudah sesuai standar ukurannya. Ada namanya lemari katalog, bisa dilihat di luar, itu tidak digunakan lagi karena kita sudah ada online ya. Seperti ini namanya katalog pengarang. Nah, kemudian ini katalog judul ya, begitu. Jadi tinggal dicetak ini kalau kita mau cetak, tapi sekarang kan serba online, itulah apalagi kita
kita kalau sudah serba online. Dulu kenapa ada katalog ini? Karena itulah yang membantu pustakawan di dalam temu balik informasi. Sudah belajar temu balik informasi? Belum. Nah, itu jadi salah satu fungsi kartu katalog itu supaya membantu pustakawan cepat menemukan buku, ya, informasi seperti itu. Misalnya Bapak kan ini kan kita terima buku, misalnya kita terima buku begini nih, 5 buku yang sama. Jadi isi katalognya sama semua. Sama semua. Apa maksudnya ada mungkin ini 1, 2, 3 gitu. Iya. Dia paling barcode-nya yang beda. Induk dengan nomor barcode itu beda. Jadi dia harus beda nomor barcode-nya. Misalnya ini 2 eksemplar, 2 bukunya, ini beda barcode-nya. Beda-beda. Seperti itu. Jadi kalau 5 eksemplar, 5 barcode-nya, ya, 5 nomor induk, begitu. Nah, jadi kita menggunakan di sini nomor barcode-nya itu berdasarkan nomor induk. Nomor induk itu dibuat dari buku induk. Ada buku induk kita buat di sini. Bagaimana? Nah, barcode ini langsung bisa di-scan bukunya. Nah, itu contohnya. Kalau keliling kita tidak pasangi barcode ya, karena dia tetap ada, cuma susah juga kalau tidak. Nah, ini misalnya 17 31. Udah canggih ya sekarang ke barcode. Iya, karena kita pakai scan barcode. I've been painting every fence I know.